Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azima Zikra Hayati, NIM 2014030042, jurusan Manajemen Pendidikan Islam B dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas materi pengantar studi Al-Quran Hadis tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Baiklah, di sini saya akan bahas materi yaitu pertama, hadis pada masa Rasul, yang kedua, hadis pada masa sahabat. Hadis pada masa Rasul. Periode ini disebut Al-Ahsar Al-Ahwi wa At-Tahwin, atau masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda aqwal, af'al, dan takrir Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Hadis pada masa ini pada umumnya hanya diingat dan dihafal oleh mereka, tidak ditulis seperti Al-Quran ketika disampaikan Nabi. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, Dr. Mustasfa As-Sibai menyampaikan beberapa alasan diantaranya. Pertama, Al-Quran masih turun kepada Nabi Muhammad SAW dan kondisi penulisannya masih sangat sederhana, ditulis di atas pelepah kurma, kulit, tulang binatang, dan batu-batuan dan belum dibukukan. Kedua, kemampuan tulis-menulis bagi para sahabat pada awal Islam masih sangat langka, dapat dihitung dengan jari dan mereka sudah difungsikan sebagai penulis wahyu Al-Quran. Yang ketiga, ingatan orang-orang Arab yang bersifat ummi, yang dimana ingatannya sangat kuat, oleh karena itu diandalkan Rasulullah untuk mengingat hadis. Sebagian menyebutkan sebab hadis tidak ditulis yaitu dikhawatirkan akan bercampur dalam catatan sebagian sabda Nabi dengan Al-Quran dengan tidak sengaja. Karena itu, Nabi melarang mereka menulis hadis karena khawatir sabda-sabdanya akan bercampur dengan firman ilahi. Tetapi hal ini tidak menghalangi adanya para sahabat yang menulis hadis dengan cara tidak resmi. Memang ada beberapa asar yang sahih yang menegaskan adanya para sahabat menulis hadis di masa Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat-riwayat yang menceritakan bahwa sebagian sahabat mempunyai sahifah atau lembar-lembar yang tertulis hadis. Mereka membukukan sebagian hadis yang mereka dengar dari Rasulullah SAW, seperti sahifah Abdullah ibn Amr ibn As yang dinamai As-Sadiqah. Ada pula riwayat yang menerangkan bahwa Ali mempunyai sebuah sahifah ditulis di dalam hukum-hukum diat yang diterapkan. Hadis pada masa sahabat. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khulafaur Rasyidin yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Masa ini disebut dengan masa sahabat besar. Pada masa ini, perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Maka periwayatan hadis belum begitu berkembang dan masih ada pembatasan dalam periwayatan. Oleh karena itu, para ulama menganggap masa ini sebagai masa pembatasan periwayatan. Adapun rincian-rincian hadis pada masa sahabat ini, pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang pertama-tama menunjukkan kehati-hatiannya dalam periwayatan hadis. Pernyataan ini berdasar pada pengalaman Abu Bakar tatkala menghadapi kasus seorang nenek. Suatu ketika, ada seorang nenek menghadapnya. Nenek tersebut meminta hak waris dan harta yang ditinggalkan cucunya. Abu Bakar menjawab bahwa tidak melihat petunjuk dalam Al-Quran dan praktek Nabi yang memberi bagian harta warisan kepada nenek. Setelah itu, Abu Bakar bertanya kepada para sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah, menyatakan kepada Abu Bakar bahwa Nabi telah memberikan bagian waris kepada nenek sebesar 1/6 bagian. Mendengar pernyataan Al-Mughirah, Abu Bakar memintanya untuk menghadirkan seorang saksi. Lalu Muhammad ibn Salamah memberikan kesaksian atas kebenaran pernyataan Al-Mughirah tersebut. Akhirnya, Abu Bakar menetapkan nenek sebagai ahli waris dengan memberikan 1/6 bagian berdasarkan hadis Nabi yang disampaikan oleh Al-Mughirah. Dari sini tergambar bahwa ternyata Abu Bakar sangat berhati-hati dalam periwayatan suatu hadis. Hal ini terbukti beliau tidak bergesa-gesa menerima riwayat hadis dari Al-Mughirah sebelum meneliti periwayatannya. Dan dalam melakukan penelitian pun Abu Bakar meminta periwayat hadis untuk menghadiri saksi. Kedua, Umar ibn Al-Khattab.
Umar juga dikenal sebagai sahabat yang sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis, seperti halnya Abu Bakar. Selain itu, Umar juga menekankan kepada para sahabat agar tidak memperbanyak periwayatan hadis di masyarakat, dengan alasan supaya konsentrasi masyarakat tidak terpecah dalam membaca dan mendalami Al-Quran. Selain itu, juga supaya umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam periwayatan hadis. Kebijaksanaan Umar inilah yang kemudian mampu menghalangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemalsuan hadis. 3. Utsman ibn Affan. Pada masa Utsman ibn Affan, kegiatan umat Islam dalam periwayatan hadis telah lebih banyak bila dibandingkan dengan kegiatan periwayatan pada masa Umar. Dalam khutbahnya, Utsman telah menyampaikan seruan agar umat Islam berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Namun, seruan tersebut nampaknya tidak begitu besar pengaruhnya terhadap riwayat tertentu yang bersikap longgar dalam periwayatan hadis. Hal ini terjadi karena selain pribadi Utsman tidak sekeras pribadi Umar, juga karena wilayah Islam sudah mulai meluas. Luasnya wilayah Islam mengakibatkan bertambahnya kesulitan dalam mengendalikan periwayatan hadis secara ketat. 4. Ali ibn Abi Thalib. Perkembangan hadis pada masa Khalifah Ali ibn Abi Thalib pun tidak jauh berbeda dengan khalifah pendahulunya tentang periwayat hadis. Ali hanya bersedia menerima riwayat hadis setelah periwayat hadis yang bersangkut mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikannya itu benar-benar berasal dari Nabi. Ali tidak meminta sumpah hanya jika periwayat benar-benar telah dipercayainya. Dengan demikian, dapatlah dinyatakan bahwa fungsi sumpah dalam periwayatan hadis bagi Ali tidaklah dijadikan sebagai syarat mutlak keabsahan periwayatan hadis. Sumpah dianggap diperlukan apabila orang yang menyampaikan riwayat hadis telah benar-benar diyakini tidak mungkin keliru. Ali ibn Abi Thalib sendiri cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Hadis yang berbentuk tulisan berkisar tentang hukuman denda atau diat, lalu pembebasan orang Islam yang ditawan oleh kafir, serta larangan melakukan hukum qisas terhadap orang Islam yang membunuh orang kafir.